Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Ramadhani, NIM 1916 dari Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pressure drop through restriction. Nah, pressure drop through restriction ini dapat berupa critical flow atau subcritical flow, yang mana biasanya itu seperti terjadi gangguan tekanan di hilir, namun tidak berpengaruh pada laju aliran. Nah, karena salah satu tujuan utama dari Cook adalah untuk mengontrol laju aliran yang biasanya akan diatur ukurannya sehingga nanti akan ada critical flow atau aliran kritis. Kemudian tipe-tipe dari restriction yaitu subsurface safety valves atau double 3S V, kemudian surface or bottom hole cokes, kemudian valves and fittings. Nah, untuk surface coke ini sendiri terdapat dua, yaitu untuk gas flow dan two-phase flow, yaitu untuk aliran gas dan aliran dua fasa. Nah, surface coke ini persamaan untuk memperkirakan hubungan antara tekanan, laju aliran, dan ukuran coke untuk critical dan subcritical flow melalui coke yang ada pada dua tipe aliran ini, yaitu pada gas dan dua fase. Untuk aliran gas, persamaan yang digunakan yaitu berasal dari kombinasi antara persamaan Bernoulli dengan persamaan pada state atau kondisi. Nah, di sini dapat kita lihat Q di sini merupakan volumetric gas flow rate. Kemudian untuk C-nya adalah koefisien. Kemudian di sini yaitu adalah ID dari bore. Kemudian untuk gamanya ini merupakan di sini tanda ini merupakan gas specific gravity atau specific gravity dari gas. Kemudian K-nya itu adalah rasio. Nah, ini terlalu kelihatan ya. K-nya merupakan rasio dari suhu atau panas tertentu. Kemudian untuk P1-nya ini merupakan tekanan upstream. Kemudian untuk P2-nya merupakan tekanan downstream. Kemudian untuk T1 di sini merupakan temperatur upstream. Kemudian untuk Z-nya, Z1 di sini merupakan faktor kompresibilitas. Untuk CR dan CD merupakan koefisien. Kemudian untuk persamaan yang di bawah ini, nah persamaan ini biasanya digunakan untuk mengestimasi hubungan dari laju alir, tekanan upstream, dan untuk ukuran Cook. Untuk short restriction. Kemudian pada two-phase flow atau aliran dua fasa, persamaan ini digunakan untuk menentukan hubungan antara P1, QL, dan D untuk aliran gas atau liquid. Nah, yang mana di sini P1 sendiri ini merupakan tekanan upstream, kemudian untuk QL merupakan liquid flow rate atau laju alir liquid. Kemudian untuk R-nya merupakan rasio dari gas atau liquid, kemudian D-nya adalah diameter dari Cook dalam inci. Nah, tabel di bawah ini merupakan acuan untuk nilai A, B, dan C, yang mana ia memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada investigator atau penelitinya. Kemudian di sini ada contoh soal. Nah, di sini terdapat soal itu menggunakan dua persamaan Ross dan Gilbert. Kita disuruh untuk menentukan ukuran Cook yang dibutuhkan untuk memperoleh laju alir liquid sebesar 400 octane barrel per day apabila tekanan wellhead-nya yaitu 900 psia dan untuk R-nya 600 cf per barrel per day. Stroke per barrel. Nah, solusi dari
solusi dari soal ini yaitu adalah menggunakan persamaan ini. Kemudian setelah kita menemukan untuk masing-masing dari Ross dan Gilbert, kita sudah menemukan D-nya, baru kita menghitung laju alir melalui coke-nya. Menggunakan persamaan ini. Oke, menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian untuk contoh soal kedua, ada yaitu sebuah wellhead coke diinstal mah, pada sebuah sumur yang sedang memproduksi minyak dan gas. Tekanan upstream-nya yaitu sebesar 100 psi dan untuk tekanan downstream-nya sebesar 600 psi. Nah, untuk estimasi laju produksi minyak melalui coke di bawah, kita disuruh mengestimasi atau menghitung laju produksi minyak melalui coke di bawah kondisi tersebut. Nah, ini adalah parameter dan yang kita ketahui, data yang kita ketahui. Nah, solusinya yaitu kita pertama menghitung rasio tekanan kritisnya terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan rasio tekanan kritisnya, baru kemudian kita menentukan KL. Yang mana didapatkan hasilnya yaitu sebesar 979 stok tank barrel per day. Dari data ini. Kemudian selanjutnya tadi setelah surface coke, kemudian ada subsurface safety valves. Sebenarnya sudah jelas aliran pada yang melalui surface safety valves ini sifatnya yaitu subcritical, yang biasanya penurunan tekanannya disebabkan oleh si subsurface safety itu dari ukuran valve-nya sendiri dengan ukuran tertentu. Nah, solusinya biasanya berulang karena sebagian besar persamaan yang digunakan itu biasanya nanti memerlukan evaluasi baik dari tekanan, hulu atau pada tekanan rata-rata. Kemudian di sini terdapat dua, yaitu untuk gas flow dan two phase flow. Untuk aliran gas dan untuk aliran dua fasa. Nah, persamaan yang dilakukan untuk aliran gas, yaitu untuk menghitung pressure drop-nya pada operasi double SV ini adalah ini. Nih. Nah, untuk P1 di sini merupakan upstream pressure atau tekanan upstream. Kemudian untuk P2-nya pasti adalah untuk tekanan downstream. Kemudian di sini nah ini merupakan specific gravity dari gas. Kemudian untuk Z1-nya kompresibilitas gas, untuk T1-nya temperatur upstream, kemudian untuk Q SC-nya merupakan gas flow rate, kemudian untuk betanya beta rasio. Beta rasio ini sebenarnya persamaan dari D kecil di sini per D besar. Nah, D besar di sini nggak ada ya. D besar di sini sebenarnya itu adalah diameter dalam pipa. Kemudian untuk D kecilnya ada diameter dari bin. Nah, untuk CD adalah koefisien. Kemudian Y di sini adalah faktor ekspansi. Kemudian untuk aliran dua fasa, persamaan pressure drop yang digunakan yaitu adalah ini. Nah, untuk PN di sini. Untuk PN di sini merupakan densitas dari nozzle. Kemudian untuk VM-nya merupakan kecepatan mix ya, atau campuran yang melewati coke. Kemudian untuk P1-nya yaitu tekanan upstream, P2-nya tekanan downstream, dan untuk CD-nya itu adalah koefisien. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu sebuah sumur sedang melakukan produksi melalui 38 tubing, dilengkapi dengan 0,908 pada IB double SV. Tekanan dan temperatur upstream dari double SV ditemukan sebesar 615 psi dan temperaturnya 140 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini ada data, gunakan data di bawah dan hitung tekanan downstream dari double SV.
Kita dapat di sini KO-nya yaitu 800 stok tank barrel per day. Kemudian untuk QW-nya itu 0, R-nya 800, oil gravity-nya 35, dan untuk spesifik gravity gas-nya 0,65. Nah, solusinya yaitu ini. Hingga didapatkan hasilnya yaitu untuk tekanan downstream sebesar 605,4 psi. Kemudian ada valves and pipe fittings. Nah, apa namanya? Pressure loss terjadi melalui berbagai tipe valve dan fittings yang diperkirakan melalui perbandingan panjang. Nah, di sini terdapat persamaan. Persamaan di sini D, dapat D di sini merupakan diameter dari pipe-nya. Kemudian untuk F-nya merupakan faktor friksi dari aliran pada pipe atau aliran pada pipa. Kemudian ada L yaitu panjang pipa, kemudian K koefisien resistansi tergantung pada tipe dan size atau ukuran dari fittingnya. Nah, untuk tipe-tipe fitting sendiri di sini ada tipe-tipe fittings dengan nilai konstantanya masing-masing. Untuk gate valve itu ada 0,15, elbows ada 0,2 hingga 0,3, globe valve ada 3,0 sampai 5, check valve ada 6 sampai 8. Kemudian erosional velocity. Nah, kecepatan di mana erosi dapat terjadi berhubungan dengan densitas fluida. Nah, di sini untuk menghitung erosional velocity kita menggunakan persamaan ini, yang mana VE-nya sendiri merupakan erosional velocity. Kemudian untuk rho-nya di sini adalah densitas dari fluida. Untuk C-nya adalah konstanta. Kemudian untuk persamaan laju erosional velocity pada gas pada kondisi standar kita menggunakan ini, di mana QE merupakan erosional flow rate. Kemudian A-nya itu adalah area ya, luas area pada pipa. Kemudian untuk P-nya yaitu tekanan yang paling rendah pada pipa. Kemudian untuk T-nya merupakan temperatur pada poin di mana P atau tekanan yang rendah tadi sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian untuk Z-nya yaitu adalah kompresibilitas gas. Kemudian untuk gamma-nya merupakan spesifik gravity dari gas. Kemudian ada contoh soal di sini, sebuah sumur gas yang sedang berproduksi melalui dua tubing 7,8 inci pada tekanan wellhead 800 psi, temperatur wellhead-nya 140 derajat Fahrenheit dan spesifik gravity gasnya yaitu 0,65. Nah, kita mencari laju maksimum di mana sumur ini dapat berproduksi tanpa melebihi erosional velocity. Nah, solusinya adalah ini. Kemudian ditemukan sebesar 8,9 mm SCFD, yang artinya hasil ini sesuai dengan in situ velocity yaitu 62,3 feet per second. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.